Kalau menurut gue sih kalau masalah ada orang yang tanda kutip ingin gue keluar itu nggak menurut gue nggak jadi masalah. Yang paling penting kan gue kerja sama orang yang ngedukung gue, bukan kerja sama yang That's the point. sama yang apa ya? Kalau mengkritik boleh sih Don, tapi Yeah. kalau untuk yang menurut gue nggak harus ada di sana, tapi manajemen berharap gue ada di sana, itu nggak ada masalah. Tuh, nice. Bisik Futsal Indonesia. Lagi bareng gue Doni Zola di Bisik, bicara futsal Indonesia dengan cara yang asik. Ya, konten Bisik ini bisa kalian nikmati di YouTube channel Skor Indonesia. Dan kali ini gue mengundang teman lama gue, udah lama banget gue gak ketemu. Ini orang yang menurut gue banyak banget knowledge futsalnya dari zaman dulu. Wahyudin Kocoy. Coy, Halo. apa kabar Coy? Baik Sehat ya? Don, baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini dari Sawangan nih. Dari Sawangan 2 kali kena hujan. Emang sekarang hujan lokal mulu. Dari kemarin tuh gue juga dari Ben Hill ke Tifosi, Iya. itu kena hujan di Kuningan, tapi di Kampung Melayu udah kering lagi. Bisa gitu ya. Iya aneh emang nih, aneh. Mungkin karena BBM naik. Hujan jadi turun. Hujan udah turun. Coy, Ya. gimana? Sekarang lagi break kompetisi, Ya. kegiatannya apa aja dulu? Kegiatannya libur selama 1 bulan, rencananya nanti bulan depan kita mau mulai lagi seperti itu. Main sama istri sama anak ya? Ya sekarang banyak di rumah, Iya, iya, nikmatin waktu sama keluarga. Anak udah umur berapa sih lah? Sekarang 20 bulan. Telat Don. Enggak lah. Nggak telat, Ya, maksudnya maksudnya ya. itu kan semua orang ada waktunya. Gue Waktunya. juga tahu kok bagaimana lu prosesnya. Lu pacaran dan lain-lain lama juga. Ya. Tapi alhamdulillah kan akhirnya dikasih Alhamdulillah juga, dikasih juga rezeki. yang ini laki. Laki. Wah gila, jadi pemain. Gue juga punya anak laki soalnya sekarang gila bola. Padahal gue nggak latih karena gue males ngelatih anak sendiri. Agak sedikit susah ngelatih anak sendiri pakai perasaan. Coy, kita Ya. bakal ngobrol-ngobrol tentang lu as a player dulu lah. Oke. Ya, kita tahu bahwa ada pelatih yang sebelumnya pemain profesional, ada pelatih yang bukan mantan pemain profesional. Nah, kalau lu dulu liga pertama tahun 2006-2007 lu udah main bersama Mastran. Mas Trans ya? Mastran Final Departemen ya? Perhubungan. Itu final lawan Biang Bola. Biang Bola, betul. Iya. Waktu itu pemain yang lainnya itu Bang V ada, Ricardo. Iya. Kemudian Sayan satu tim. Iya, top skor saya nih. Ya, Sayan top score sama Bani. Isan. Sama Isan. Berdua dia. IMFC yang main di Cosmo. Ya, betul. Nah, Coy, lu pernah timnas gak sih, Coy? Gue soalnya setahu gue dulu tuh lu pernah seleksi timnas di STC tuh. Betul. Bener ya, yang lapangannya dingin, yang Yang pemanasan AC. pemanasan 15 menit gak ada keringet-keringetnya. Keringet-keringetnya. Nah, lu pernah timnas gak sih sebagai pemain? Sebagai pemain sebenarnya gue cuman seleksi, beberapa kali ikut seleksi sekitar 4-5 kali, semuanya nggak pernah ikut sampai ke turnamen atau kejuaraan resmi. Jadi ikut seleksi aja 3-4 kali selalu gagal. Ya mungkin menurut gue sih rezekinya bukan jadi pemain ya. Iya. Masalah lu di lutut ya? Ya betul. Lu masih. Pada saat gue 2006-2007 gue main itu sebenarnya sudah kena ligamen gue. Jadi sebenarnya harus operasi tapi gue paksain main, akhirnya ya nggak lanjut sih sampai 2008 sudah stop main. Gue langsung fokus ke ngelatih. Lu salah satu orang yang bisa nyembuhin diri sendiri pada saat lutut lu geser ya? Sebenarnya bukan nyembuhin diri sendiri. Iya, tapi bukan lebih nyembuhin, ke sudah tahu caranya bagaimana untuk masukinnya lagi. Kayak Barbie. Gue pernah ngeliat soalnya. Iya. Gue bilang, gue kaget gitu kan. Gue kaget dulu kan gue pun ya masih orang yang emang terlibat di dunia futsal, ngelatih SMA aja saat itu. Kenal pun ya cuma sekedar kenal aja kan kita dulu juga. Gue kan ya gue orang futsal dulu lah, tapi bukan berkecimpung di sebagai as a player atau as a coach yang emang level atas kan dulu. Nah, lu akhirnya main Liga Pro sampai tahun? Cuma 1 musim. Itu dulu liganya itu 2006-2007. Ya. Jadi pas sudah selesai liga itu gue stop, gue fokus karena cederanya sudah nggak bisa. Menurut gue udah agak sulit nih. Mau operasi pun mahal ya lumayan mahal. BPJS dulu belum ada. Belum ada Belum ada BPJS. BPJS. Jadi gue mutusin untuk stop, langsung fokus jadi pelatih. Iya. Itu di tahun 2007 langsung. Lu 2007 mulai dengan klub? 2007 tuh pas masih main. Masih main 2008 berarti? 2008 gua ngelatih di Balikpapan. Itu ada tim namanya perusahaan. Oh, yang PT Faisal Mawar Mix. ketinggalan. Ya, akhirnya temen gua Faisal yang sana. Gua nggak tahu nih pas di Pontianak ada nggak yang ketinggalan asisten gua.
Faisal ketinggalan. Kebetulan temen lah ya, Ya, maksudnya ada salah satu pelatih namanya Faisal Yang ngelatih di Usakti dulu. Iya, dulu ngelatih Trisakti, sempat Al Azhar juga Ya, kalau nggak Al-Azhar, salah gitu. Akhirnya karena minum air sungai sana ya, Air Kalimantan. nggak balik dapat Nggak jodoh balik. orang sana. Ya, betul. Nah itu abis dari situ dari Balikpapan lu banyak sebetulnya jadi asisten coy. Ya betul, dari 2009 sampai 2012, 2009 sampai 2011 itu sama Bang Andri Irawan di Elektrik PLN. Yep. Itu jadi asisten pelatih. Hmm. Itu sekaligus juga gue fokus di fisik juga Don jadi. Iya. Ya jadi sebagai asisten pelatih maupun jadi pelatih fisik. Jadi dua posisi itu gue handle langsung karena kebetulan gue lulusan di sport science jadi nggak terlalu rumit lah untuk ngurus kedua hal tersebut. Ya secara knowledge-nya lu belajar ya Ya, kan. dulunya Dan belajar. secara prakteknya pun lingkungan lo kan orang-orang UNJ segala macam kan, emang lu juga kan pasti kan banyak anak-anak yang emang bisa lo latih sebagai contoh lah ya. Betul. Gitu, seperti itu. Nah, lu jadi asisten terus tuh, gue perhatiin tuh. Pokoknya kalau bahasanya Bang Andri tuh kolam dari kolam satu kolam bareng terus sekarang kolam masing-masing. Benar ya? Iya. Itu kalimatnya kalau nggak salah yang gua pernah baca, dan akhirnya lu memutuskan untuk menjadi head coach. Walaupun sebetulnya kayak Cate sekarang nih. Iya. Gue pernah ngomong sama Cate, lu mau nggak sih jadi head coach atau Amril? Iya. Karena head coach dengan asisten kan dua hal yang berbeda. Nah, Sangat berbeda. Nah, lu bisa nggak menjelaskan ke teman-teman pecinta futsal? Karena gini ya, gue bilang ada orang yang emang nggak cocok jadi head coach, nggak cocok jadi asisten. Ya. Jadi dia emang leader gitu. Tapi juga ada orang yang emang berangkat dari asisten menuju head coach. Nah, menurut lo sendiri? Ya, menurut gue sih berbeda-beda ya. Ada orang yang memang habis mantan pemain, kemudian gak lama dia mungkin menghandle Tim? pemain yang usianya misalkan 20, kemudian 17, kemudian langsung direct ke senior, langsung jadi pelatih kepala, itu bisa aja. Kemudian kalau gue kan diawalinya memang dari asisten pelatih di liga itu selama 4 musim. Di situ gue juga banyak belajar. Gue punya beberapa mentor jadi pelatih kepala, banyak hal yang gue pelajari. Ada hal-hal yang memang bisa gue bawa. Coach Justin juga pernah ya? Coach Justin kebetulan waktu 2009 itu jadi dirteknya Dirtek. Elektrik. Bang Bang Hendra itu masuk pelatih kepala di 2012. Jadi ada 2 pelatih kepala yang berbeda di 4 musim. Di era lu sebagai asisten nih. Sebagai asisten di situ ya butuh kesabaran yang tinggi sih Don. Jadi gua banyak belajar gimana caranya menghandle tim sebagai asisten pelatih, kemudian dekat sama pemain, kemudian gua saring apa kalimat-kalimat atau pemikiran-pemikiran pemain yang memang bisa gua gue jadikan intisari, terus gue sampaikan ke pelatih kepala. Ya, betul. Akhirnya pelatih kepala sendiri yang akan ngambil keputusan. Di situ sih menurut gue peran dari seorang asisten pelatih yang penting. Akhirnya gue belajar pada saat gue jadi pelatih kepala bagaimana gue bisa mendengarkan asisten gue. Iya. Ini menarik sih karena gue melihat banyak hal. Kalau tadi bilang butuh kesabaran, menurut gue nama tengah lu sabar gitu. Wahyudin Sabar Kocoy menurut gue, karena gue sih di antara pelatih gue nggak pernah ngeliat lo emosional, sampai akhirnya di 1 tahun terakhir ini gue ngeliat lo banyak emosional juga. Sebenarnya bukan yang nggak emosional dong, cuman nggak kelihatan aja. Ya tapi mungkin itu yang gue nggak lihat. Tapi coy, itu adalah masa lalu. Artinya pada saat lu sebagai asisten, terus sekarang lu sebagai head coach. Lalu di tahun 2013 lu berhasil membawa Elektrik PLN juara sebagai head coach. Ya, disitulah letak keberuntungan gue sih menurut gue Don. Bukan ya mungkin dari hasil kerja keras gue pada saat gue jadi asisten, kemudian pada saat jadi pelatih kepala gue lihat mana pemain yang gue butuhkan nih pada saat gue pertama kalinya jadi pelatih kepala. Jadi pada saat jadi pelatih kepala, gue ngeramu tim di situ benar-benar gue masih fresh kan. Wah konsep gue yang selama ini gue tahan-tahan nih, akhirnya gue munculkan lah di saat pertama kalinya gue jadi pelatih kepala. Iya, karena sebagai asisten tuh sebenarnya lu punya solusi, tapi lu nggak bakal bisa itu lu harus wujudin karena lu punya head coach yang notabene punya pengambil keputusan. Betul. Seperti itu. Nah, lu waktu juara itu lawan finalnya lawan siapa coy? Lawan FKB ya. Nah, itu sebenarnya seru sih waktu 2013. Jadi ada 2 tim yang masuk ke final, dua-duanya tim merger. Elektrik kan sama Cosmo. Betul. Kemudian FKB itu sama Raisa. FKB Raisa itu mainnya di Istora Senayan nih kalau salah. Itu ya menurut gua di tahun-tahun sebelum jadi FFI ya. Iya. Banyak pemain itu
ya cuman di sekitaran Jawa aja Iya, gitu. betul, Belum betul, keluar kayak sekarang. Kalau betul. sekarang kan hampir seluruh Indonesia pemain Iya. ada wakil-wakilnya lah. Kalau dulu masih Makassar mungkin ya dengan Pinky Boys dan MFA-nya ya. Iya, betul. Yang dulu juga Brilliant Sport. Ya, Dulu segala macam. Nah, coy, udah dari era sebelum Bapak Haritanu tadi lo bilang. betul. 2014 di take over namanya AFI, Asosiasi Futsal Indonesia, tapi ternyata ada kesamaan. Ya. Berubah menjadi FFI tahun 2015 baru start, yang juaranya IPC Pelindo. Ya, betul. Lo peringkat 3 3 ya. LPPLN kalah sama Pelindo di di semifinal. semifinal, kemudian di 3-4-nya Libido. kita lawan Libido. Libido kalau nggak Ya. salah. Betul, Libido. Dan setelah itu dari Elektrik lo Gua ke BJL. Waktu itu BJL kan kalau nggak lu yang mergerin dong. Iya, gue yang ngawinin. Lu Gue spesialis ngawinin ngawinin. antara Gua BJL 2000 sama Cosmo. Iya, merger. Karena saat itu gue habis ngelolosin, gue bingung karena disuruh megang tim yang gue tahu agak sedikit berat untuk mengarungi kompetisi. Gue tahu bagaimana kerasnya kompetisi. Karena 2015 lo adalah salah satu orang yang gue telepon pada saat gue megang Persija Futsal. Mungkin lo Betul, masih inget. betul. Karena gue ngerasa anjing gue sendirian ini bos. Gue berat ini, bukan soal teknis doang tapi non teknis juga gue harus handle. Ya, Dan mungkin lu lebih senangnya solo karir kali Don. Kalau gua kan with band gitu. Iya. Gue vokalis lu band ya. Itu mungkin salah satu karakter orang juga ya. Kadang-kadang kalau gue ngerasa gue bisa kerja sama siapapun, tapi memang kesulitannya emang agak sedikit berat sih. Karena gimana juga pengalaman tahun lalu juga gue ngerasa anjing berat juga ya. Ternyata gue harus ada mungkin orang-orang yang udah mengerti bagaimana cara kerja Kita. iya betul selama ini. Itu pelajaran berharga juga buat gue. Dan coy, BJL Cosmo itu 4 besar juga coy. Itu 4 besar juga. Lu orang yang selalu ada di Final Four sampai akhirnya terhenti pada saat lu megang Giga kalau nggak salah. Enggak, gua terhenti pada saat BJL Siba. BJLC. Oh iya. Nah, waktu itu enggak sama Cosmo lagi, Iya, tapi betul. mergernya sama BJL Siba. Siba ya. Tapi memang kalau merger gitu ada 2 kepala, ada 2 keputusan agak berat ya. Ya, Selalu itu banyak kekurangannya, tapi ya. kelebihannya pun ada. Kadang dari Pendanaan. segi pendanaan sangat terbantu juga Don. lebih aman ya segala Betul. macam. Nah, lu tuh udah keliling tuh coy. Lu pernah ke Jawa Tengah, bagaimana bakat-bakat Jawa Tengah juga banyak. Lalu ke Lampung. Giga Kota Metro berapa tahun? 2 tahun? Lampung itu gue 3 musim. 3 musim. Well, mancing mulu gue. Salah satu hobi Don. Terus emang orang Sawangan tuh semua hobinya mancing ya. Lalu sampai akhirnya lu tahun lalu memutuskan untuk keluar dari zona nyaman lagi. Iya. Kancil BBK. Gua tuh kalau udah bicara kancil tuh dari tahun 2016 Naim ngelolosin. Betul. Itu emang salah satu tim yang mengejutkan coy. Betul. Tim yang sangat solid menggunakan pemain-pemain lokal dan tiba-tiba datang elu ada pemain asing bahkan Betul. musim kemarin dan euforianya makin gila Bang Suma. 2 minggu berturut-turut Betul. ada Liga Pro di sana dan pertama kali penonton mereka beruntung banget ya. Iya. Karena putaran pertama Nggak ada penonton, tiba-tiba pas putaran kedua dibuka keran untuk penonton. Betul. Nah, apa yang bisa lu bagi ke para penonton bisik nih terkait dengan pengalaman lu pada saat pertama kali menginjakan kaki ke Kancil BBK? Pengalaman gue sih pertama yang gue tahu itu Kancil lebih adalah tim yang memang punya bakat ya, banyak pemain yang punya bakat. Kemudian punya kecepatan juga. Yes. Beberapa pemain juga gue lihat nih sering kan waktu 2017 pernah satu grup juga gue pada saat gue di BJL Siba. Yeah. Itu satu grup sama Kancil yang waktu itu baru promosi. Itu sangat seru sih menurut gue. Akhirnya gue punya kesempatan ke Kancil. Gue lihat ada beberapa yang gue lihat sih pertama manajemen ya Don. Gue manajemen bener-bener nih kalau mau narik gue, karena gue berpikiran kalau kita keluar kota itu kita nggak bisa setengah-setengah juga Don, karena ada keluarga yang harus kita tinggalkan juga. Yes. Terus gue lihat euforia di sana sangat luar biasa. Itu gue lihat pada saat sebelum pandemi ya. Nah, semenjak pandemi nggak ada kompetisi di sana. Kemudian menurut gue juga di sana olahraga futsal jadi olahraga nomor 1. Kenapa Don? Selain tinju ya, ada petinju nasional. Kemudian ada beberapa olahraga kayak basket sebenarnya ada juga di IBL. Cuman nggak standar futsal. Karena apa? Futsal salah satu olahraga yang menurut gue sangat populer di sana. Di kampung-kampung, di kabupaten-kabupaten semua tahu futsal. Setuju gue. Itu yang ngebuat gue punya tantangan sendiri. Ya di luar konteks tim ini memang baru berubah ya dari segi
permainan, dari segi teknis maupun non teknis, sudah ada pemain asing, sudah ada pemain luar yang banyak, kemudian targetnya sudah jelas lebih tinggi. Itu yang ngebuat gue jadi tertantang ya. Di luar konteks target, gue lihat emang semuanya harus bisa nerima gitu kalau kita mau berprestasi. Di luar konteks pemain yang memang mumpuni di sana, tapi kita tetap butuh pemain luar dari Kalbar. Kemudian kalau kita mau targetnya lebih tinggi lagi, gue sebagai pelatih ngerasa tetap butuh pemain asing juga. Iya betul, jelas. Kalau kita lihat salah satu syarat untuk bisa berprestasi memang pemain asing ya. Kita tahu bahwa peringkat pertama sampai peringkat kelima semua pemain asing. Betul. Ya, dari benar 1 sampai 5. Betul kan? Betul. Ya, lo peringkat 5 ya kalau nggak salah. Peringkat 5. Nah, Coy, tadi lo sempat nyinggung soal manajemen. Manajemen yang kuat, yang solid segala macam. Gua kan tahu nih Bang Hasriyadi ya. Bang Haryadi. Haryadi mah ini yang pemain. Bang Haryadi yang pendukung Liverpool ya kan. Betul, fans terus Liverpool. sama Bang Maman. Gue Bang Maman baru tahu nih. Yang baru musim ini nih gue ngelihat beliau gitu kan. Mereka memang tokoh-tokoh politik yang peduli dengan futsal. Gue nggak bicarain politiknya. Gue bicara sejauh mana sih. Lu bilang kan manajemen solid nih. Pemain asing udah dikasih nih gitu segala macam. Apakah untuk kedepannya, kan kita tahu tahun kedua lu nih. Lu kan resmi udah ada perpanjang. Betul. Perpanjangnya cuma gue yang tahu, lo semua sama manajemen ya, semua nggak tahu. Intinya Kocoy udah diperpanjang dan Kocoy akan menjadi pelatih head coach dari Kancil BBK lagi. Nah, sejauh mana lo melihat keseriusan manajemen di tahun kedua lo? Gue lihat dari beberapa kali selesai liga ya, mereka ada beberapa evaluasi, kemudian minta masukan juga dari tim pelatih. Mana pemain yang memang bisa masih bertahan, kemudian ada pemain yang memang kita rekrut dari tim lain di tahun ini, kemudian mana celah-celah yang kurang, kemudian mana dari segi teknis yang kurang. Itu gue lihat keseriusan mereka sudah sampai ke situ gitu untuk menanyakan ke pemain. Dan gue bukan salah satu pelatih yang semuanya keputusan ada di pelatih kepala, bukan seperti itu. Ini kan tim gitu. Jadi ada masukan dari manajemen, ada masukan dari ofisial, ada staf pelatih. Itu salah satu bentuk kerjasama yang baik di tim. Dan gue lihat Bang Maman sama Bang Yadi dan manajemen lain juga sangat serius untuk membentuk tim ini dari awal. Serta perekrutan yang menurut gue perekrutan ya hal utama lah di dalam sebuah tim gitu. Iya, lu udah mempertahankan Nizar, mempertahankan Marvin, udah sukses. Juga ada beberapa pemain-pemain lokal yang kayak Dias dari awal bahkan yang meloloskan kapten tim yang memang punya jiwa leadership. Lalu Sahril, lu juga udah pertahankan. Ada juga Joko yang kita tahu sebelumnya tuh selalu jadi kiper pilihan utama ya. Sebelum si Nizar datang. Ada pemain-pemain lokal yang sebelumnya nggak ada Coy, tapi lu ambil, artinya sebelumnya nggak terlibat di Kancil. Untuk saat ini sih sejauh ini belum sampai ke arah sana lagi ya, tapi kita lebih fokus ke bagaimana meningkatkan performa tim. Kemudian yang sudah ada seperti pemain yang baru muncul itu kan ada Wais Alkarni ya, yang terakhir cetak 2 gol itu gua rasa dia bisa keluar sampai sekarang itu tetap butuh proses gitu. Jam terbangnya memang belum banyak di tahun ini dan gue secara pribadi berharap seperti Wais dan pemain-pemain lain kayak Doni pun bisa muncul lagi ke permukaan gitu. Terus semua pemain yang terlibat di Kancil sekarang harus bisa bermain dengan beban di mana mereka harus berprestasi gitu. Itu yang sulit menurut gua. Banyak pemain yang menurut gua di Indonesia ya. Ini bukan mengkritisi tapi memang kenyataannya seperti ini dari dulu. Banyak pemain kalau main di dalam tekanan tim yang enggak terlalu tinggi itu sangat bagus mainnya Don. Tapi ketika masuk di tekanan yang tinggi mereka agak kesulitan untuk mengontrol psikologisnya. Padahal kalau dari segi teknis nggak ada masalah, tapi dari sisi psikologis yang jadi masalah. Ini yang harus kita tekankan sih buat kedepannya. Gue setuju nih, karena kalau gue nyebutnya gini, kalau kita tahu bahwa Kancil sebelum tahun kemarin itu adalah klub underdog, selalu betul. Klub yang mengganggu, kuda hitam lah kita katakanlah. Gue inget debutnya mereka bisa ngalahin Famos. Setuju. Waktu itu kalau nggak salah di Surabaya dan gue nonton langsung, gue sampai ngomong, gue nge-tweet waktu itu, sekarang semua orang bisa main futsal. Dan saat itu Kancil dengan counter attack cepatnya dan mayoritas pemain-pemain lokal sangat luar biasa saat itu gue lihat. Dan memang betul setuju yang lo bilang tadi,
Kalau pemain sudah ada di klub besar, tekanannya menjadi besar, itu akan ada agak berbeda. Apalagi persaingan di dalam timnya juga, Yes, ya betul. kan? Itu menarik. Nah itu pelajaran banget tuh buat para pelatih yang memang katakanlah di Indonesia kan sekarang kan banyak banget ya berkembang pelatih-pelatih juga. Betul. Ada yang kiblatnya ke Eropa, ada yang ke Spain, ada yang ke Brazil. Ya kita mah kiblatnya tetap ke Mekah ya coy ya. Betul, setuju. Kiblat gak pernah berubah. dan yang menarik nih coy, ada hal yang mungkin gua melihat gini, peran dari pemain luar Kalbar. Ada Evrinaldi ya kalau komentator bilang Evrinaldo ya. Evrinaldi, gue lebih kenal lebih awal bahkan karena gue kan lama di Padang dan gue tahu bagaimana dia, terus juga ada Nizar tadi, ada Marvin yang pemain-pemain luar Kalbar ya. Nah, apakah ada rencana juga pemain-pemain luar Kalbar lo rekrut untuk tahun depan, mengingat ada beberapa tim pemain-pemainnya juga oke. Lebih tepatnya kita rekrut karena Iya. kalau gue Iya, mau iya, pemain iya, tersebut, iya, iya. kalau manajemen nggak mau kan Iya, sulit iya, gitu. iya. Ada beberapa pemain yang memang rencananya kita akan rekrut, mudah-mudahan bisa deal dan bisa memperkuat Kancil. Karena ada beberapa yang memang pemain yang memang jadi incaran kita Don, Yep. dari segi penglihatan tim pelatih maupun manajemen dan kita cocok nih pemain, tapi kan belum tentu juga pemain tersebut cocok gitu. Kadang banyak hal lah. Plusnya kalau kita punya megang tim Jakarta itu banyak pemain yang mau main di tim-tim daerah Jakarta. Iya. Misalkan banyak pemain Jakarta juga yang nggak terlalu jauh lah dari keluarga. Tapi kita yang meninggalkan keluarga, pemain-pemain yang meninggalkan keluarga, pelatih yang meninggalkan keluarga, gua rasa punya motivasi lebih juga lah untuk mencapai target tersebut gitu. Tapi kalau gue lebih suka megang tim luar Jakarta sih coy, lebih fokus pemainnya. Kita pun juga sebenarnya lebih fokus Don. Kenapa? Bukan cuman pemain, tapi kita pun bisa lebih fokus. Iya, Karena setuju. ya itu yang jadi alasan Kensuke kenapa dia nggak bawa keluarga pada saat dia di timnas. Betul. Wahyu BW, gue bilang sama Wahyu BW, lu bisa sukses dulu Final Four karena lu tinggal di Mataram. Yes. Setelah itu salah lu satunya. megang tim asal Jabodetabek, lu pulang ke rumah ketemu anak, ketemu istri, lu weekend juga kadang-kadang jalan-jalan sama keluarga. Bukan berarti itu hal yang salah, tapi fokus kita memang berbeda. Kalau Sangat kita udah gue ngerasain waktu gue di Famos, waktu gue di mana ya gue stay benar-benar yang cuma mikirin tim aja Ya, gitu. betul. Dan kebetulan gue bawa keluarga waktu itu. Jadi lebih aman lagi gitu. Nah, gue melihat banyak hal terkait dengan ini. Nah, masalah pemain tadi, lu berarti udah ada planning ya dari Kancil BBK. Udah deal, coy. Sampai sekarang masih ada tahap penjajakan sih. Oh, Mungkin nanti kita lihat manajemen yang akan mengumumkan. ya Gitu. gue baru pengen tebak tadinya. Nggak, gue baru pengen lu. Kalau gue pribadi ya, kalau bicarain pemain itu sebelum benar-benar sign ya, Iya. sebelum belum sign, gue nggak percaya pemain itu akan ikut Akan, kita iya, gitu. iya, Jadi betul. kalau dia sudah sign, Iya. ada kalanya sudah oke, tiba-tiba last minute dia bisa out juga benar, gitu. benar. Sama kayak di Indonesia, gue kalau belum kick off belum percaya jadwalnya sesuai. Kalau itu gue nggak ikutan. Karena banyak banget kadang-kadang suka berubah jadwal dan lain-lain. Oke, coy, kembali lagi ke Kancil BBK. Musim ini peringkat 5. Musim kemarin peringkat 5. Sebetulnya untuk Kancil BBK ini ada beberapa peningkatan sebetulnya. Kalau gua ngelihat dari tahun-tahun sebelumnya tuh udah hampir degradasi lagi tuh, coy. Dari tahun bahkan yang waktu gua di Halus pun hampir degradasi, last match. Kayak gitu. Nah, sekarang bisa dibilang lu bahkan bisa menyulitkan tim-tim papan atas lah. Artinya lu digadang-gadang untuk menjadi yang pengganggu hegemoninya Black Steel karena secara materi pemain jauh lebih mulai berkembang gitu. Nah, untuk tahun depan, coy. Ya. Perpanjang kontrak, ya kan? Nggak mungkin dong targetnya 5 besar. Ya. Targetnya, coy. Lu pribadi aja. Gue kalau untuk gue menyebutkan target gue ya Don, gue agak susah. Gue lebih baik off the record. Tapi Kenapa? tim tetap targetnya lebih tinggi lah dari. Kenapa lu takut nggak tercapai? Enggak. Kadang apa ya? Menurut gue itu yang biar gue fokus dulu. Iya. Lo orang step by step soalnya sih, setahu gue Yes. gitu. Dari awal ngelatih seperti itu Don. Jadi step by step. Kalau misalkan gue kadang kan juga berpikiran gini loh. Ini tim baru gue butuh adaptasi tentang budaya yang berbeda di sana. Ada beberapa budaya yang sangat berbeda dengan budayanya di Lampung. Kemudian beda juga budaya sama Jakarta. Belum tentu gaya style kita nih di sana bisa diterima gitu. Iya, Ada setuju. style pemain luar di sana belum tentu bisa diterima juga. Kadang stylenya
stylenya pemain Jakarta yang misalkan pemain daerah-daerah Jawa gitu belum tentu bisa diterima di sana. Itu yang ngebuat kita banyak belajar bagaimana kita mengadopsi dan beradaptasi tentang budaya di sana. Dan mudah-mudahan di tahun kedua gua nggak perlu banyak lagi mencari solusi tentang masalah-masalah yang ada tentang masalah budaya. Mudah-mudahan tahun kedua gue lebih bagus lagi dan lebih fokus lagi ke masalah teknis. Itu sih harapan gue nanti. Nah, masalah tadi lo menyebut pemain asing. Tahun musim lalu kan pakai pemain asing 2 tuh. Gue sih kalau gue ya, kacamata gue sebagai penonton netral gitu, gue nggak melihat pemain asing yang ada di Kancil kemarin itu sejajar dengan apa yang ada di let's say Black Steel atau dari Cosmo ya sama Fahid ya atau sama yang BTS seperti itu. Nah, tahun depan coy masih pakai pemain asing? Rencananya masih, tapi kita lihat dulu skuad kita sekarang nih, rampungnya bagaimana, kemudian kekurangannya di mana. Kalau misalkan memang kita lihat kurangnya pemain asing itu di 1 orang, kita ambil 1 orang. Tapi kalau kurangnya di 2 orang, mungkin kita ambil 2 orang. Jadi kita ngelihat skuad yang kita akan rampungkan dulu nih. Skuad yang ada nih, setelah mereka sign kita bisa tahu posisi mana yang jadi kekurangan tim ini. Berarti fungsi dari pemain asing nanti menambal lubang yang memang kurang dari pemain-pemain lokal yang ada nanti. Yang apa yang sangat dibutuhkan di tim. Ya, seperti itu. Lo kan melihat serangan banyaknya pelatih-pelatih asing nih coy, dan dari tahun 2016 pada saat Hisam juara 17 sorry. 17 ya. Sampai sekarang belum ada pelatih lokal juara lagi coy. Ya. Itu Terus melihat serangan pelatih bukan serangan ya, maksudnya banyaknya pelatih asing yang akhirnya menjadi apa ya? Kalau lo mau juara lo pakai pelatih asing gitu. Lo setuju gak sih dengan statement kayak gitu? Kalau menurut gue itu tantangan buat kita ya sebagai pelatih lokal. Kita bisa nunjukin dengan upaya kita bagaimana bisa bersaing di liga dengan hegemoninya beberapa pelatih asing yang memang lo tahu sendiri tanda kutip sebuah tim kalau ngambil pelatih asing nggak mungkin pemainnya juga biasa-biasa aja Don. Itu sudah pasti. udah pasti seperti itu. Ya, kalau gue secara pribadi misalkan gue ngelatih di luar terus gue dapat pemain biasa-biasa aja, ini gue sama aja bunuh diri gitu. Dengan nama bawa gue sebagai pelatih asing, pelatih asing juga pasti ngeliat-liat juga tim yang dia handle ini targetnya apa, kemudian pemainnya bagaimana, pasti sudah dia lihat juga. Jadi cara kita untuk bersaing dengan mereka ya kita tunjukkan lah dengan cara kita. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kita pun pelatih lokal butuh dukungan juga. Butuh dukungan bukan cuman dukungan tentang dari manajemen ya, tapi dari fans juga didukung dengan caranya bagaimana support mereka, pemain-pemain yang ada di tim itu bisa fokus main, kemudian punya motivasi tinggi untuk menghadapi tim-tim besar lainnya di liga gitu. Karena beberapa kita tahu ya pelatih asing pasti membawa hal baru dan mereka kasarnya pasti dari negara-negara yang lebih maju dari kita. Itu kita nggak boleh juga menentang hal-hal seperti itu, tapi kita harus membuka diri kita. Kemudian memang kalau ada yang memang bagus kita bisa tiru ya. Kita bisa tiru karena ya dari dulu sampai saat ini yang namanya olahraga itu paling cepat caranya itu dengan cara modeling. Kita ngelihat tim lain, kita tiru, kemudian kita improve, itu yang paling cepat caranya. ATM ya, amati tiru modifikasi ya. Itu yang sering diucapkan sama ini ya, motivator. Karena modeling paling cepat lah. Modeling paling ya, itu kalimat lo ya, modeling. Jadi bagaimana kan sering kan, misalnya kayak lo lagi ngelatih tiba-tiba ada yang ngeliat terus bikin tim ngelatih. Kadang-kadang plek-plek juga materinya samain padahal individualnya berbeda ya kan, karena intensitas pasti ngaruh kan antara klub Liga Pro sama klub yang amatir. Nah, ngomong-ngomong soal klub amatir, sebelumnya ada klub level di bawah Liga Pro, Liga Nusantara, Radit asal Pontianak yang akan bersaing. Betul. Lu bahkan sempat uji coba. Betul. Dan lu sempat kalah saat itu kalau nggak salah di uji coba. Saat uji coba lapangan di Pangsuma ya. Seperti itu. Lu bagaimana melihat persaingan dengan Radit? Notabene kalau jadi sih yoga lagi mungkin. Nggak tahu tuh anak habis nikah tadi kemarin. Lupa ngasih tahu gue tuh. Maksudnya udah ngasih tahu tapi gue lupa, padahal gue di Sawangan tuh kemarin tuh. Nikah di mana sih mereka? Dia di Bandung. Oh, jauh ya, maklum lah, gue pasti nggak bakal kesana juga. Nah coy, lo ngelihat persaingan antara Kancil, BBK dan Radit untuk kedepannya seperti apa?
Kalau menurut gua akan terjadi derby ya, karena ini satu kota, bukan satu provinsi tapi satu kota, sama-sama dari Pontianak, di mana gue yakin pasti pendukung akan terpecah nih. Terbelah Minimal ya. keluarga udah pasti nggak mungkin dukung kuat pemain lain kan, pasti Ya, dukung betul. pemain yang ada di timnya masing-masing. Ini hal yang menurut gue bagus, kita jadikan hal positif, kita sama-sama dukung dua tim dari Kalbar. dari Pontianak. Kalbar, dari Pontianak, Radit sama Kancil. Dua-duanya semoga bisa bersaing bagus di liga nanti. Dan yang gue lihat nih, Radit pun pasti punya motivasi besar ya, karena ada kasarnya nih, kalau ketika ada kompetitor di satu kota, itu akan dua-duanya jadi ada rasa tidak mau kalah. Ini yang menurut gue jadikan hal positif di liga nanti. Ya, ini akan seru sih. Kalau gue melihatnya malah sesuatu yang akan menarik. Dan gue harap Radit juga ngajuin tuan rumah, jadi ada banyak di Pangsuma. Tapi ngomong-ngomong soal Pangsuma, coy, nggak pengen coy dirapihin banget gitu. Kalau gue secara pribadi sih harusnya memang sudah di minimal Diluasin lagi. bisa diluasin lagi, atau memang butuh gor baru juga di sana, karena ada gor cuma ada banyak, cuman nggak besar. Jadi gue berharap ya dari pemerintah di sana bisa membangun gor yang besar, karena ada 2 tim Liga Pro di sana. Mudah-mudahan bisa terwujud di minimal banget tahun depan lah. Iyalah. Ada 2 Bang tim. Yadi, Bang Maman, ayolah. Itu dirapiin lah Pangsuma. Ricardinho aja pada seneng banget ya kan di sana. Ya. Tapi kan kita tahu bahwa emang kondisinya, bahkan beberapa teman-teman dari Pontianak juga DM gue, bener coach, emang kondisinya bahkan luasnya kan kita tahu coy, belum yang total 24 kali 40 kan. 20-40 belum. Belum kan gitu. Jadi panjangnya masih kurang kalau nggak salah. Lebarnya cukup, panjangnya yang kurang. Iya, soalnya gue setiap datang ke lapangan gue hitung dulu. Siapa tahu Bu Vivin nyari lapangan. Nah coy, kita bicara target. Tadi udah. Lalu manajemen bilang juga mau yang lebih baik pasti segala macam. Terus juga tadi gue juga bicara masalah derby yang akan tersaji untuk kedepannya. Gue tahu lu tuh as a coach itu punya kelebihan coy. Ya, salah satunya itu yang spesifikasi itu set piece. Lu tuh punya banyak banget macamnya tuh. Dari corner, bahkan dari kick off kayaknya lo ada, atau mungkin dari ruang ganti lo udah ada. Langsung bilang set piece. Coy, lo belajar set piece dari mana sih coy? Sebenarnya itu yang tadi gue bilang, awalnya kita kalau jadi pelatih muda tuh pasti meniru. Modeling. Kemudian setelah kita sering ngalamin, kita sering ngelatih, akhirnya kita menciptakan hal-hal baru gitu. Tapi nggak semua hal juga kita ciptakan, kadang kita juga meniru kemudian kita modif. Tapi hal yang gue lakukan adalah di awal gue melatih ya, dan gue banyak sering ngelihat, nganalisa video-video gitu aja sih. Pada saat gue ngeliat nganalisa video, kemudian kalau seperti ini gue bisa kembangin lagi nih. Yes. Ya, ada kalanya ketika gue lagi diem aja pun, terinspirasi, gue buat set piece seperti ini nih, yang memang orang lain belum buat. Hal itu yang sering gue lakukan. Tapi kalau dibilang masalah efektivitas, tergantung juga bagaimana pemain bisa memahami dengan cepat. Di Kancil sendiri kan lumayan juga di tahun ini ya, di tahun pertama gue di sana ada beberapa gol memang melalui set piece. Intinya sih antusias pemain selama kita melatih itu memang harus kita jaga juga. Kalau mereka selama latihan mereka antusias, apapun yang kita kasih gua rasa bisa jalan. Ya kalau gue sih bilang pelatih itu ada spesialisasinya coy. Jadi kalau misalnya kayaknya pada saat lo datang, mereka akan berpikir anjing gue main set piece di mana nih. Kalau strong foot gue kanan, gue shooter, gue akan ditaruh di mana nih segala macam. Jadi akan bertanya-tanya, kayak gue misalnya gue datang ke sebuah tempat klub gitu kan, ntar mereka berpikir wah gue dipakai nggak ya power play gitu kan. Pasti akan ada strategi yang memang orang menganggap bahwa itu spesialisasi. Karena gue ngeliatnya kan gini, dulu kan ada step ya, siapa yang asisten pelatih yang zamannya Justin. Siapa yang dari Belanda juga? Oke. Siapa namanya? Romel. Bukan, Romel mah yang gondrong yang itu kan yang zaman dulu. Ada yang dari Bandung, yang dari Football Plus. Oh iya, itunya Bisuk ya, Iya, betul. Nah, itu kan spesialisasinya salah satunya juga set piece gitu. Nah, gue melihat banyak banget sebetulnya orang-orang, kalau gue sih mengakui jujur, gue ngelihat set piece dari lo dulu. Tapi habis itu gue kembangin. Modelingnya gue dari lu, karena kayak lu bukan bicara di Kancil doang deh, di Giga aja banyakan gol dari set piece deh. Bahkan waktu lu megang Lampung sekalipun, yang gue khawatirkan tuh set piece lo gitu. Karena set piece-nya gue tahu nih, anak-anak Lampung nggak banyak macam yang Coach bisa buat, gue bilang gitu. Kalau counter ya udahlah, counter kan situasi yang memang transisi kan. Gue pikir kayak gitu. Nah ini sangat menarik. Nah coy, kembali lagi soal kiprah lo nanti ke depannya di Kancil. Ini kita bicara sekarang soal lu bawa keluarga nggak ke depannya ke sana? Rencana sih
kemarin gue sempat bilang sama manajemen kalau misalkan tiba-tiba keluarga gue mau ke sana, gue minta tolong Akomodir. diakomodir sama manajemen. Tapi sampai sejauh ini istri gue pun Kerja ya? masih kerja, jadi kemungkinan besar tetap minimal sepahit-pahit ya Don ya, anak gue yang akan gue bawa juga ke sana. Nah, terus lu yang jagain anak lu gitu? Ya enggak, gue pasti bawa pengasuh juga ke sana. Iya, soalnya lagi 20 bulan tuh buset, Lagi lucu-lucunya. lagi lucu-lucunya, apalagi pasti lu juga pengen selalu. Itu kadang-kadang ngaruh loh coy. Ya. Gue tuh kalau misalnya gue lagi puyeng kerjaan, anak gue sakit di rumah. Yang kecil. Ada pengaruh psikologis. Iya, lah ya. ada. Itu bagaimana kedekatan seorang ayah dengan anak. Target tadi udah, sekarang gue bicara tentang pesan lu nih. Untuk Kalbar dulu deh, untuk futsal Kalbar. Sorry tuh gue harus ngomong bahwa ada recehan-recehan juga di sosial media yang membuat tagar-tagar kocoyat. Tapi ternyata setelah gue konfrontir dengan tanpa sepengetahuan lo ya dengan futsal Pontianak, kan gue juga punya teman banyak lah ya di sana ya gitu. Gue tanya, ternyata mereka tetap ngedukung lo. Nah kalau buat lo sendiri, untuk meyakinkan bahwa futsal Kalbar, Kancil BBK udah ada di tangan yang tepat, apa ya kira-kira kalimat yang pengen lo sampaikan bukan untuk para haters, I don't care about haters lah, tapi ada mereka berarti lo dinotis kan, kayak gitu. Tapi untuk futsal Kalbar, untuk Kancil BBK, untuk pecinta Kancil BBK sendiri, apa pesan lo? Kalau gue sih lebih ke ke proses, karena tim ini gua anggap tim yang memang punya talent yang luar biasa para pemain di Kalbar. Sampai di ujung-ujung pun gue sempat ketapang, gue ngeliat pemain di sana punya talent yang luar biasa Don. Jadi memang harus bersabar ya, terutama pada saat kita menciptakan sebuah tim yang bagus itu nggak bisa instan juga. Apalagi gue punya tantangan tersendiri gitu. Tim ini harus berprestasi dengan beberapa persen pemain Kalbar. Itu yang menurut gue nggak mau hilangkan. Yes. Gue sangat bangganya di situ. Identitasnya. Ya identitasnya. Tapi kita juga harus sadari ya, beberapa pemain putra daerah di sana pun butuh waktu juga untuk memahami dan mengalami beberapa pertandingan dengan intensitas yang tinggi. Kemudian mereka butuh pengalaman juga pada saat gagal bagaimana, pada saat berhasil bagaimana. Itu yang menurut gua butuh proses yang lumayan agak panjang gitu. Ya, dengan tuntutan yang besar dari para fans, gua berharap mereka pun sadar kalau tim ini butuh proses yang lumayan panjang. Ya, dengan kalau menurut gua sih, kalau masalah ada orang yang tanda kutip ingin gua keluar, itu nggak menurut gua nggak jadi masalah. Yang paling penting kan gua kerja sama orang yang dukung gua, bukan kerja sama yang that's the point. Sama yang apa ya? Kalau mengkritik boleh sih Don, tapi kalau untuk yang menurut gua nggak harus ada di sana, tapi manajemen berharap gua ada di sana, itu nggak ada masalah. Tuh, nice. Dan ini terakhir aja, soal euforia Pangsuma yang kita tahu bahkan mendunia coy, gara-gara Ricardinho. Mendunia loh sekarang Pangsuma. Bahkan beberapa teman-teman gue yang pelatih-pelatih luar negeri pun kadang suka minta update terkait dengan sikat Ricardinho, terus juga main pertama kali kan di Pangsuma segala macam. Nah itu lu terkait dengan euforia penonton di Pangsuma coy. Ya, euforia di sana sangat luar biasa menurut gua. Karena fanatisme daerah, kemudian memang futsal adalah olahraga yang menurut gua sangat memasyarakat di sana Don. Di daerah-daerah terpencil pun banyak orang yang tahu futsal. Luar Pontianak ya, luar Pontianak ya. Di kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat. Banyak yang mau nonton ke sana itu rela untuk naik speedboat ya. Ya, speedboat, kapal, kemudian dari daerah yang naik perjalanan darat itu 9 sampai 12 jam rela untuk nonton tim kebanggaannya, tim asal dari Kalimantan. Karena memang kalau olahraga sudah memasyarakat kemudian dicintai, akhirnya mereka punya tekanan tersendiri gitu untuk aku mau nonton nih dan tim gue nih harus berhasil. Itu yang kadang juga jadi fanatisme yang menurut gue harus memang ditahan-tahan gitu. Nah, mereka memang dengan luar biasanya nonton dengan perjalanan jauh, uang. Dan lu tahu sendiri di sana nominal 50.000 itu nggak ada yang komplain. Dan gue sangat mengapresiasi ya, walaupun harga mahal mereka tetap rela nonton berdesak-desakan di dalam lapangan. Itu yang menurut gue harus diapresiasi juga sama pecinta futsal lainnya. Gue juga pengen itu juga diapresiasi sama federasi juga ya. Jangan sampai kayak gue sayang aja sih timnas kenapa gratis gitu. Gue yakin penonton banyak gitu. Karena gini, kalau gue melihat ini opini ya, opini gue pribadi. Kalau ada sesuatu yang gratis berarti lu produknya.
ada sesuatu yang gratis berarti lo produknya. Berarti penonton itu adalah produk. Berarti penonton itu adalah yang dianggap sponsor. Wah, berarti banyak penonton nih padahal gratis. Di Pontianak gratis, buset itu bisa luber-luber sampai pinggir garis kan itu gitu. pun banyak yang nggak dapet tiket juga. Betul. Jadi gue melihatnya gini, kalau mau jadi industri, salah satu yang bisa kita jual adalah bagaimana euforia Pangsuma. Menurut gue, bagaimana mereka willing, punya kemauan untuk membayar. Lo tau nggak IBL kemarin cuma kalau nggak salah di bawah 50.000 tiketnya. IBL basket olahraga orang-orang wangi ya, penonton wangi ya. Tapi di satu sisi gue salut pada saat itu pertama kalinya gue lihat jual tiketnya tuh pintar tuh si panitia tuh. Langsung paket ya, bundling gitu kan. Dan itu menurut gue sebuah kesuksesan buat anak-anak Pontianak. Gue respect sama Euforia Pangsuma, sama anak Kalbar, sama anak Pontianak. Dan juga gue respect juga sama lo pelatih yang menurut gue emang harus ada di luar kota coy. Karena kan sebelum lo keluar kota, gue keluar kota duluan ya. Maksudnya gue pergi segala macam. Gue liat Indonesia tuh luas coy, bakatnya banyak banget. Gue ke Sumenep, gue ke Lok Sumawe, gue ke main ke Manokwari, buset semuanya runtuh boy pas di lapangan ya. Secara skill individu mereka. Dan gue rasa butuh pelatih-pelatih hebat kayak lo untuk bisa membuat Indonesia jauh lebih baik lagi. Oke, gue Dodi Zola, ciao.